tempat wedding kasih warna-warna itu warna-warna yang gelap. Iya, betul. Oke, anaknya oke nih bang, Betul. anaknya setuju dengan warna gitu. Tiba-tiba kendalanya di orang tua. Orang tua bilang, wih, kok foto weddingan anak aku kayak gini, dia punya gelap-gelap kayak gini, kan percuma lah kata dia sudah di make up. Tapi asli Jambi dah. Asli orang lahir di Jambi tuh beda. Lahir di Jambi. SMA? SMA 4. SMA 4. Memang daerah Mayang. Daerah Mayang. Anak asli Mayang. Anak asli Mayang. Wih, belajar fotonya jauh loh. Ternyata ini udah mulai dah. Ini udah mulai nih. Oke. Ya. Siapa yang gak kenal sama Uda Surip? Yang notabene perweddingan yang ada di Jambi. Kemudian juga beliau punya brand yang sangat melekat dengan nama Uda Suripnya. Instagramnya sangat juga luar biasa. Pokoknya siapa yang gak kenal sama beliau ini. Ya. Terima kasih sudah hadir berdua bercerita. Udah Terima kasih juga banyak banget yang sudah kita ceritain di balik layar, tapi mungkin kalau nggak dibagi ke podcast ini juga orang-orang nggak ada yang tahu lah. Nanya terkait yang paling krusial dan orang pasti akan bertanya, nama asli? Nama asli itu Arif Syuhada. Arif Syuhada, tapi berarti namanya Uda Surip. Kenapa jadi Uda Surip? Atau ini apa cerita di balik itu? Jadi nama Uda Surip ini terbentuk di tahun 2013. 2013. Yang ngasih nama itu teman Kuliah? Teman kuliah. Oke. Nah, jadi kebetulan dulu ikut kayak organisasi gitu di bidang olahraga. Oke. Tapi kami megang di bagian multimedia. Oke. Multimedia dan ya intinya megang kamera juga. Kalau nggak salah Pubdek Dok. Bukan. Bukan. Dokumentasi dan biasanya kan gitu kan. Kalau di bagian itu enggak kayak itu. Oh, enggak. Jadi temen itu kayak nggak sengaja aja awalnya tuh bang. Oh. Nah, dia bilang nama aku ini kan Arif gitu. Terus dia tuh kalau biasa orang nama Arif tuh biasa dipanggil Surip gitu kan. Oh, Surip gitu kan. Oh, plesetan aja ya gitu-gitu. Terus kebetulan pula melekat ini kan masih ada darah Minang. Nah, orang tua buka rumah makan. Iya, oke. Jadi kalau rumah makan tuh sering beli makan kan udah gitu. Benar. Jadilah nama Uda Surip. Oh ya Allah. Dan melekat sampai sekarang. Jadi identity banget ya. Jadi identity banget bang. Personal brandingnya sangat kuat loh itu. Nama itu kayaknya itu laki banget. Laki beruntung ya maksudnya, bukan laki ya. Bukan laki-laki gitu ya. Bukan laki-laki ya. Oh ternyata gitu ya, asal muasal brand nama yang melekat adalah Uda Surip. Dan itu dikasih teman, bukan kami sendiri yang buat. Saat kuliah di Sriwijaya. Kebetulan waktu itu di Palembang di Palembang. Sriwijaya. Tadi sempat ngobrol di balik layar, ternyata belajar untuk hitungannya menjadi fotografer dan juga pengambilan video atau ya sinematografi lah. Ternyata belajarnya dari Malaysia. Kenapa? Kok jauh banget belajarnya, atau memang sengaja ke Malaysia kah? Tapi kuliahnya di Sriwijaya. Jadi ceritanya itu bang, kuliah. Kebetulan memang di kuliah itu ada program pertukaran pelajar. Nah, jadi kita diharuskan 1 semester kuliah di sana. Oke. Ambil sidang ya, bukan sidang sih, maksudnya sidang proposal. Oke. Syaratnya itu ya. Nah, dan enggak kuliah full, maksudnya kan itu di sana cuma kita ngambil nyari judul, jadi kan masih banyak waktu luangnya ya. Luang. Nah, kebetulan ada teman di sana yang bawa kamera. Oke. Nah, jadi ya awak ini kan penasaran lah pertama tuh bang kan, ini lihat-lihat kawan nih apa gitu kan. Di tahun dulu 2014 kan kamera tuh masih jadi hal yang sangat apa ya, tabu lah ya. Kalau yang punya kan, yang punya tuh pasti orang berduit. Tajir biasanya itu kan. Jadi penasaran, nanyain sama temen tuh kan,
Bang, dulu kan nggak bang sih, panggilnya Kak. Kalau Kakak. orang Palembang kan dulu manggilnya Kak. Kakak, Ya, kakak, kebetulan Ayu, juga kakak. temen tuh orang Palembang juga. Oh, oke. Dia orang Palembang, sama-sama pertukaran pelajar di sana kan. Oke. Ya, jadi tanyain, Bang, aku kan boleh nggak nanya-nanya soal kamera gitu, soal penasaran gitu. Betul, betul, betul. Jadi ada satu foto yang dari dulu tuh bertanya-tanya Bang, maksudnya tuh kok objeknya yang di depan itu bisa tajam, Belakangnya belakang blur. bisa ngeblur Oh. gitu kan. Sampai sekarang masih bingung waktu itu kan. Oke. Gimana Kenapa bisa lah gitu ya? caranya kan? Betul. Itu nanya sama dia kan, dia bilang, oh kalau ini kayak gini nih settingannya segala macam, nanti Oke. pakai dari sana ini. Nah dari situ mulai tertarik Bang. Oh, Belajarlah sama dia, lah dia modal minjem lah, karena kan kita nggak punya dulu tuh Bang. Ya itulah ceritanya. iya Allah, ternyata dari hal sepele, maksudnya Iya. pengen tahu, kemudian nanya, dan akhirnya didalami sampai dengan balik ke kampus, dah. Ya, didalamin. Sebenarnya juga cuma pengen hobi aja sih Bang. Penasaran kan? Hobi, ya. Hobi. Karena kan kalau kita megang kamera tuh dianggap, wih keren tuh. Iya lagi, Nah, bener kan? Device-nya apa dah waktu yang itu? Kalau dulu belum punya kamera Bang, Nah. jadi masih pakai HP Bang. Jadi moto-motoin pakai HP, moto-motoin pemandangan. Nah, lagi hobi-hobi kayak gitu sih dulu. Handphonenya apa? Handphonenya Xiaomi. Murah, kualitasnya tinggi, RAM-nya besar. Betul. Ya Allah. Selesai kuliah tahun berapa dah? Selesai kuliah di tahun 2016. 2016. 2016. Berarti Tuh, langsung balik ke Jambi. langsung balik ke Jambi. Kenapa nggak bertahan di Palembang dengan perhitungan ataupun dengan ini ya, Palembang kotanya udah lumayan besar, kemudian juga peluang apapun di sana sudah ada, ya termasuk kota besar yang nomor 4 kalau nggak salah yang ada di Indonesia. Kenapa nggak di sana dah? Jadi Bang awalnya itu memang tertarik Bang kerja di sana. Heeh. Cuman bukan di bidang foto. Oke. Udah tes mana-mana Bang, udah tes ke Pertamina, tes ke Semen Indonesia, Oh iya. Usri segala macam, nggak ada yang lolos. Ujung-ujungnya duit habis pulang ke Jambi. Karena tuntutan dari orang Iya, di rumah ya. dia bilang kan, Dana pulang aja lah dulu ke rumah nih. Mungkin bukan di sana Iya, rezekinya. betul, gitu. betul. Makanya pulang ke sini Bang. Terus sampai sini, ya duit nggak ada. Mau minta uang sama orang tua malu, Malu, Bang. betul. Nah, itulah iseng-iseng tanya-tanya sama kawan yang pernah ikut wedding, tanyain, boleh nggak ikut Join ya gitu. join lihat aja dulu Oh. gitu. Nah penasaran kan, siapa Oke. tahu ngisi-ngisi waktu kosong aja Bang, nggak dibayar juga nggak apa-apa. Wah, iseng berhadiah ya. Gitulah ceritanya kan. Terus. Nah terus untung ada kawan yang berbaik hati lah Bang, dia punya kamera, tapi kami waktu itu ada kamera juga sudah dibeliin. Oh, sudah dibeliin. Adik waktu itu dibeliin kamera, Cuma nggak Kami ingat dipakai. waktu itu Canon 100D punya, Oh, nah nggak ya. dipakai. Oke. Nah itu kameranya kecil, dibilang kecil nggak juga sih. Iya, betul. Lumayan lah ya, lumayan dengan lah. ukuran tahun Iya, itu, betul. ukuran itu. Jadi dapat kesempatan nih, ada temen nawarin. Iya, betul. Dulu orang udah kenal nih, udah kan? Iya, udah. Kan udah nih hobi nih bikin Betul. video katanya. Mau dah coba sesekali ikut buat video sinema wedding katanya kan. Oke. Itu Bang bingung pertama Bang. Bener. Ikut wedding nggak pernah gitu, tiba-tiba Tapi langsung dimintain disuruh gitu, turun, atau? nah. Dan disuruh turun itu langsung video sinema. Video sinema ini kan termasuk jajaran paling tinggi nih Iya, kalau betul sih, ya. di video-video wedding. Iya, betul. Ya modal nekat aja Bang, pakai alat seadanya. Ya alhamdulillah sih, alhamdulillah agak kacau. Kacau ya. Sekacau apa sih dah? Tapi kan nggak sampai transurannya dihambat kan? Ya enggak sampai. Cuman ya wajar lah kan, mungkin karena masih baru Betul. gitu, Bang. Jadi ada beberapa part yang memang nggak tak ambil Yang mestinya miss lah ya. diambil, karena kita kan nggak tahu. Ini penting Ya, atau enggak gitu ke ya? kondangan aja nggak pernah waktu itu Bang. Karena belum punya. Ya. Atau belum, teman-teman belum ngundang. Teman-teman belum pernah ngundang, Belum pernah gitu. Jadi ngundang. dicoba langsung. Tapi alhamdulillah Bang. Betul. Karena ikut itulah kita jadi berani. Betul. Ada ilmu di situ. Iya, betul. Kalau ngelihat udah di titik ini ya, maksudnya semua orang juga pasti akan bilang
udah tuh udah enak hidupnya, kemudian juga iya siapa yang nggak kenal, coba tanya lah kalau nggak tuh cek Instagramnya. Tapi kan orang nggak ada yang tahu kan, ternyata prosesnya tuh sangat-sangat seperti itu kan. Susah banget. Ternyata pernah juga tiba-tiba dimintain untuk bikin video tapi juga hasilnya nggak maksimal. Kemudian belajar dari pinjem-pinjem device Iya, punya teman. betul. Sampai udah ternyata pernah juga daftar kerja di tempat-tempat yang ternama dan juga terkenal. Kirain emang dari awal setelah lulus kuliah atau sebelum lulus kuliah emang fokus sampai dengan udah sekarang ya. Tapi jujur sebelum kenal sama Uda juga banyak cerita-cerita sih, atau bisa melihat lah tren dulu ketika weddingan itu punya tone-nya masing-masing. Betul. Apa ya sebutnya presetnya masing-masing ya, Preset. punya presetnya masing-masing. Udah ini sangat-sangat menentukan kemajuan wedding di Jamis loh. Karena presetnya itu sampai benar-benar pokoknya mau presetnya kayak punya Uda atau warna tone color-nya ya. Udah tuh siapapun yang pokoknya aku mau sama Uda karena ini tone-nya bagus banget. Bener gak sih? Bener kan? Dulu ada kayak gitu bang, tapi kan sekarang jadi wedding ini kalau dari penilaian kami sendiri bang ya, jadi memang ada trennya bang. Dulu kami sempat main di warna-warna yang moody, moody, agak-agak gelap ya. Tapi berubah itu ada ceritanya. Oh ya. Jadi sempat wedding kasih warna-warna itu warna-warna yang gelap, moody. Iya betul betul. Oke, anaknya oke nih bang, Betul. anaknya setuju dengan warna gitu. Tiba-tiba kendalanya di orang tua. Orang tua bilang, wih, kok foto weddingan anak aku kayak gini, katanya gelap-gelap kayak gini. Kan percuma lah, kata dia, sudah di make up gini, kata dia kan. Iya. Terus kok warnanya gelap-gelap. Nah, dari situ bang mulai putar kepala, oh ini kemana nih nyari warna yang bisa diterima sampai ke depannya. Betul. Alhamdulillah dengan beberapa racikan, sampai sekarang dipakai itulah terus bang. Memang jadi apa ya, signature-nya udah lah ya. Betul. Itu signature-nya udah. Kalau teman-teman juga yang pokoknya yang tahu dan follow, sempat ada brand yang namanya Uda and Friends. Itu kerjanya agak berat ya. Itu apakah memang punya udah mandiri atau teman-teman ada yang ikut juga atau gimana sih sebenarnya dah? Uda and Friends. Uda Wah, and ini Uda and Friends nih, ini yang paling berkesan nih bang. Jadi batu loncatan kami sendiri yang bikin nama Uda Surip tuh bisa meloncat sampai sekarang tuh ya, bermula dari Uda and Friends. Jadi itu ada ya biasanya kami bertiga. Historinya lah ya. Ya historinya itu ada bertiga dulu. Satu senior nih yang paling ini nggak apa-apa sebutin namanya. Sampai kini itu Bang Aris namanya. Oke. Itulah mentor wedding dari awal. Oh iya. Kalau mungkin nggak ada Bang Aris sampai sekarang mungkin Uda Surip nggak bakalan kayak gitu. Tetap merendah ya. Iya, itu dari awal udah and friend, itu udah minta ajarin sama Bang Aris. Bang Aris kan itu udah senior nih. Nah, jadi dialah yang ngajarin semua bang. Dari mulai apa ya, yang dari belakang layarnya kayak editan, terus cara nge-treatment klien pas di acara itu dia ngajarin semua tuh bang sampai sekarang. Cuman ya mungkin lambat laun beriringnya waktu ya kan wajar lah, kan setiap orang tuh punya mimpi masing-masing. Betul. Jadi di antara kami semua tuh udah punya vendor masing-masing. Jadi bukan mecah ya. Tapi emang sadar lah ya, bahwasannya visinya udah berbeda, kemudian juga sama-sama ya brandnya itu kan bisa melekat, apalagi dengan namanya Uda and Friends kan. Ya aku secara pribadi juga dengernya atau ketika baca Uda and Friends berarti memang brand utamanya adalah si Uda gitu. Nah, karena posisinya yang Uda and Friends nih siapapun bisa digantikan kan, kecuali si pemilik brand gitu kan ya. Dan lucunya kadang kalau pakai Uda and Friends, ketika udah nggak di sana, kok udahnya mana? Kok cuma Friends doang di sini gitu. jadi bahan pertanyaan dari klien kan pasti kan. Dan kalau dari segi penilaian kami memang agak sulit bang kalau memang pakai nama Uda and Friends. Ngapa? Jadi kami nggak bisa lepas. Iya benar. Kalau nggak ada ditanyain, kalau hasilnya kurang maksimal juga ditanyain. Gitu. Jadi makanya bagaimana caranya bikin vendor yang dengan nama lain, kalau bisa jangan melekat ada Uda Suripnya bang. Muncullah Mandangan. Bisa aku sih sebenarnya filosofinya sangat luar biasa. Tapi nggak ada yang tahu juga kalau di tahun 2020 saat COVID Uda ini pernah bangkrut.
Ya, pernah bangkrut bang. Sebangkrut apa sih dah? Wah, itu- Duitnya kan banyak. Itu agak lumayan ini nih. Sedih. Banyak sedih ada bang. Soalnya itu studio pertama, jadi udah keluar modal banyak, kita udah sewa Invest ruko, ke sana lah ya. udah invest banyak, udah sewa ruko, dan orang juga udah pada tahu di situ bang. Nah tiba-tiba baru berapa bulan buka COVID, Wah, udahlah, waduh ini harus putar kepala nih. Iya. Sementara lihat dari cash di bank nih udah mulai menurun, Menipis, ya. wedding juga nggak ada gitu kan. Ya mau nggak mau ya pindah jadinya bang. Pindah awalnya tuh dari ruko, sekarang ya kebetulan orang tua punya, ya dibilang ruko nggak juga sih sebenarnya, Iya. Bang. Kayak kios lah gitu. betul. Kios tapi Bisa lumayan digunakan proper lah ya. lah, lumayan proper untuk studio, walaupun nggak gede-gede amat. Ya. Itu Tuh, nggak ada yang tahu kan bahwasannya sosok Uda ini yang sudah terlihat luar biasa. Pernah ngalamin dan juga semua orang mungkin ya di ya 2020. banyak yang terdampak lah bang, mungkin Bukan hanya teman-teman wedding ya yang kerja di wedding ya, tapi itu juga menjadi titik balik nggak sih dia di COVID itu, wedding itu bisa dilaksanakan tapi dengan protokol yang sangat ketat. Betul, Itu Bang. mungkin kalau teman-teman yang notabene bisa melihat peluang itu kan lebih memaksimalkan itu ya. Ya. Karena protokol itu sangat luar biasa luar waktu itu. biasa bang, susah. Apalagi kadang yang dulu kan cuma boleh akad doang. Betul. Nah ya, memang ya gimana ya, kalau ada sih masuknya juga. Iya, Cuman tapi kalau nggak cuma akad kan ya nggak seberapa segede sih, kalau betul. resepsi. Iya betul. Iyalah dengan press list udah. Enggak lah. Tapi bang, boleh cerita dikit? Boleh. Nah, dulunya nih kami bukan di bidang wedding, lebih apa? fokusnya. Jadi memang video, Heeh. tapi lebih ke brand. Oke, ngerti. Oh, aku ngelihat salah satu ini nih mobil ya bikin Kan bang brand itu. hijab, Oh, lebih ke brand hijab. Oh, Jadi iya. dulu sempat, nggak tahu ya, mungkin itu rezeki ya. Iya, betul. Sempat kenal dengan salah satu selebgram nasional lah. Oke. Mungkin kalau di Jambi mungkin nggak begitu banyak yang kenal. Heeh. Tapi dia termasuk selebgram nasional tuh. Followersnya udah 1 juta. Siapa dah? Mungkin bisa di-mention. Oh. Betul. Nah, Siapa tuh? Udah aja nyebutin. iya, Kaila Nadira. Kaila Nadira. Kalau Semenjak dari project dia tuh jadi, salah satu ya, Ya. salah satu jalan untuk Ya. bisa udah lebih dikenal ya. Itu sebelum wedding terlalu ini ya, sebelum terkenal di wedding bang. Jadi Oke. di video brand itu yang paling banyak orang kenalnya bang. Oh. Followersnya aja 1 juta bang. Wih. Bukan hanya followersnya yang akan memberikan dampak ya. Iya. Tapi setelah itu brandnya juga sampai sekarang masih berhubungan baik dah. Alhamdulillah masih berhubungan baik. Terus brand-brand apa lagi yang sedang dikerjain? Kalau dulu bang ya, Dulu. kalau Kaila itu kan punya brand namanya Kazami. Kazami. Nah, jadi dari awal dia mulai itu udah dari kami bang. Oke. Kami yang bagian videonya. Oke. Nah, nanti tukarlah fotografernya siapa gitu kan. Oke. Nah, terus udah Surip bisa lebih terkenal lagi tuh mungkin karena udah ngikut yang tadi bang. Itu alhamdulillah kami bisa diajak sampai ke Jakarta, sampai ke Bandung. Terus kebetulan suaminya itu punya pesantren di Garut. Heeh. Nah, itu Ngontenin kami juga. juga yang nge-handle bikin company profile-nya dulu. Gitu. Jadi Gila sih. pengalamannya luar biasa gitu Iya. bang. Sekarang mau balik lagi ke sana nggak ada? Maksudnya dengan kondisinya sekarang ya wedding kan tetap running, juga kelihatan kan sebenarnya kan udah punya tim lah. Nggak coba untuk main di ranah situ dah, balik lagi ke ranah itu. Agak sulit bang. Sulitnya kenapa? Karena pertama punya anak nih, udah berkeluarga. Iya. Karena kalau dulu kan masih bujang tuh enak. Kalau misal on calling aja, jadi udah Berangkat, pokoknya. besok berangkat. Iya, Gitu. benar. Nah, jadi terakhir itu pas sebelum nikah, sebelum lamaran dia udah ada nawarin waktu itu bang. Udah, ayo kita ke Turki kata dia. Bikin foto sama video, nanti udah aja yang motoin kata dia kan. Itu dia ngajaknya seminggu sebelum lamaran. Oke. Berangkatnya di hari yang sama saat lamaran. Sebelum lamaran. Oh, sebelum lamaran. Ya. Jadi Kalau kami ini gambling nih. Kalau mau diambil lamarannya. karir meleset nih pasti bang. Kalau nggak diambil nggak jadi ini nanti kan. pilihannya antara Ya. karir dan juga orang rumah. Iya betul. Jadi
sudah diskusi lah sama orang tua, terus Sama calon juga waktu itu ya. Akhirnya ya udah kita yang itu kita tolak, mungkin rezekinya bukan di situ. Oke. Tapi alhamdulillah setelah nikah Rezekinya makin banyak. rezekinya mulai di wedding. Iya. Yakin sih. Ya karena kita sama-sama sudah berkeluarga. Tahu Tapi lah kan? sebenarnya sempat kepikiran banget ya. Iya bang, soalnya enak loh bang, maksudnya tuh kalau kita ngambil project itu, Iya betul. kita tuh bukan skala Jambi lagi. Iya betul, nasional, Skala internasional. Iya. Siapapun orang yang melihat brand itu, kemudian pasti kan, apalagi zaman sekarang ya, dengan sosial media yang gencar banget, Betul. pengen tahu, siapa sih yang bisa buat ini seperti itu, brandnya bisa jadi apa, mengcapture-nya bisa sangat luar biasa, pasti orang akan cari kan. Betul bang, betul. Makanya untuk anak-anak yang baru mulai juga nih, Iya. bisa nih jangan langsung mulai di wedding. Mulai aja kayak yang brand-brand tuh pasti lebih banyak sih kesempatannya. Karena wedding di Jambi tahulah sendiri kan, berdarah-darah. Ini langsung orang dalam wedding lagi ngomong wedding di Jambi berdarah-darah. Karena brand sebenarnya kalau yang ngerjain brand, pertama yang kita juga mungkin sama-sama rasain ya. Kalau ngerjain brand itu linknya sangat luar biasa. Betul, Bang. Kemudian juga bukan dari hanya salary ya, Ya, tapi kesempatan untuk jalan-jalan, Ya. kemudian juga melihat bukannya hanya fokus di kota Jambi atau Jambi betul. doang. Kapan lagi loh bang? Maksudnya bisa diajak sampai ke luar negeri. Dibayarin. Nah, kalau di wedding belum tentu bang. Tapi kan sekarang udah mau merambah ke luar Insya Allah. provinsi ya. Mudah-mudahan. Semoga teman-teman yang nonton ini juga kalau mau hasil fotonya sangat luar biasa, ciamiknya, silakan deh. Boleh booking udah untuk di luar dimanapun daerah kalian. Ini jaminan 100% sih kalau bisa. Pokoknya berangkatin aja. Hasilnya udah tutup mata deh. Nah, mungkin masuk di segmen ketiga. Di segmen ketiga ini ada beta namanya berdua berita, di mana kita akan menanggapi beberapa berita yang ada di nasional dan juga lokal. Wah, berat ini berat. Oh, enggak lah. Minum dulu ya. Boleh, silakan ada minum dulu. Untuk berita pertama, ini beberapa waktu lalu viral berita pengusiran freelance fotografer di acara wisuda. Tanggapan udah Surip terkait pelaku fotografer gimana? Kan dia ini saat wisuda, tapi teman-teman yang notabene tidak tergabung atau tidak sering nongol atau gimana kan datang ke sana. Kemudian ada sekelumit atau individu yang ngerasa tersaingi lah mungkin ya. Menurut udah gimana? Harus di ini dulu bang, maksudnya kita harus tahu dulu nih penyebab dia itu Kronologinya sendiri, jelas ya. kronologinya gimana dulu. Misal kita kan mungkin memang dalam satu event tuh ada satu fotografer utamanya lah. Iya betul. Nah, mungkin boleh dicari tahu dulu. Misalnya kayak izin dulu nih, tanya sama panitia, tanyain Mbak, Mas, kan di acara ini mungkin ada fotografer, Iya betul. fotografer utama nih. Iya betul. Nah, Boleh nggak? jadi kami ini di hire nih. Ini Iya, biasanya nih yang freelance kayak gini di hire nih sama Betul. wisudawan nih. Personal ya? Ya, secara personal. Jadi apakah boleh gitu nah kan misalnya. Tapi hampir rata-rata sih boleh, cuman mungkin tidak mengganggu kinerja dari fotografer utama. Nah, dan juga palingnya kalau memang ya jangan sampai mengganggu banget pakai lensa tele. Jadi misalnya betul. dari agak jauh. Main jauh ya, main Intinya- aman lah. Ya, intinya jangan sampai Ganggu juga. ganggu kerjaan orang juga. Dan kita juga jangan sampai terganggu juga. Ya, kalau diusir tuh memang agak ngeri juga tuh. Tapi nanya lah, udah pernah ngusir orang? Kebetulan belum pernah. Jangan lah. Tapi kalau sama udah mah cincai-cincai lah ya pokoknya ya itu. Yang penting di event ya sama-sama enjoy itu Iya, enak sih. betul. Kalau misalnya ada yang berselisih itu nanti susah. Iya, betul, betul. Kita sebagai misalnya nih kita fotografer utamanya, kita sendiri pun susah nanti. Betul, Kalau betul. misalnya orang itu dongkol sama kita, ada aja mungkin niat dia mau ganggu kerja kita yang dikomplain sama klien kan. Iya, betul. Jadi kalau bisa berdiskusi dulu lah. Kita sama-sama sepakat ya, sama Uda tadi ngobrol juga terkait dengan kolaborasi. Sekarang udah zamannya harus kolaborasi. Betul. Bukan menonjolkan satu sama lainnya. Maksudnya keahlian dan juga ini
biarin aja klien yang ngelihat. Gitu. Nah, kalau untuk kolaborasi itu kita lebih memperluas jaringan, Betul, lebih Bang. lebih juga mendapatkan banyak insight kok nantinya. Ya, Betul ya? betul Bang. Karena kita di sini kan cari makan nih di industri kayak gini. Iya, Jadi Rana. kita bukan sedang berlomba ataupun sedang berkompetisi. Jadi ya bagaimana caranya ya menghasilkan cuan aja lah. Betul, betul. Kita sama-sama nyaman, Nah, sama-sama dapat juga. Kalau kita banyak teman kan biasa banyak juga rezeki. Betul. Banyak teman, banyak rezeki, banyak rezeki. Jangan lupa sedekah. Betul sekali. Selanjutnya berita kedua. Eh, Bukit Teletabis Gunung Bromo terbakar saat foto prewedding. Ah. Itu kan sempat viral banget. Oke, siap. Kemudian menurut Uda selaku nih juga banyak nih permintaan sekarang foto prewednya di luar ini ya, luar di outdoor gitu. Iya. Sempat takutkah dah atau gimana treatmentnya? Kalau menanggapan itu Bang ya, itu kan mereka kalau nggak salah bawa ini ya yang Flyer ya? Iya. Flare. smoke bomb Iya, gitu ya. smoke. Nah, Oh, jadi iya, betul. harusnya dari segi fotografer sendiri kan kalau nggak salah itu bawa IO Bang. Iya Bawa betul, IO, kan? bawa Nah, jadi WO-nya ya, bawa WO-nya. harusnya sebelum mereka mulai membakar itu, mereka tuh harus paham dulu medan kan. Iya, Lihat betul. dulu di situ tuh Areanya seperti areanya apa? aman nggak? Ya soalnya ya kejadian kayak gini nih yang dirugikan siapa semua dong jadinya. Bukan cuman fotografer IO ya, balik lagi ke klien juga bakalan kena. Padahal Dihujat sana sini. Padahal kan klien tuh nge-hire mereka, mereka punya konsep misalnya kan, Betul. nah, Mbak aku punya konsep kayak gini, bisa nggak ini di sini ya. Sebagai fotografer ataupun IO ya mereka juga harus tahu situasi juga sebelumnya. Iya, betul. Jadi jangan sampai udah tahu di situ kering, malah bakar-bakar ya udah sampai gini Selesai. viral dong. Amat riwayat. Intinya sering-sering ini aja sih, disurvei dulu lah. Iya, harus. betul. Jangan main kalau orang Jambi bilang tuh langsung gerasa gerusuk aja langsung gitu kan. Langsung gas-gas Langsung we. gas gitu nah. Tapi sebenarnya kalau yang di Uda pernah nggak ngalamin permintaan kliennya agak nyeleneh foto prewed gitu? Foto priwet yang agak nyeleneh. Biasanya kan ada tuh, atau ya kita nggak ada yang tahu ya, tapi kan di nasional banyak banget kan. Oh aku mau fotonya konsepnya gini gitu atau Kalau nyeleneh sih enggak, Bang. Enggak. Lebih ke mesinnya itu lebih ini permintaan mereka tuh enggak sesuai dengan karakter vendor iya. kita. Nah, misalkan Wah ini agak ini ya sebenarnya iya. terus Kadang jadi dilema juga buat kita Bang. Mau ditolak itu duit. mau menggunakan idealisme Ya. atau mau tetap running tapi tidak maksimal Ya. pasti ada. Nah, paling kalau kayak gitu biasanya kami fotoin Bang, tapi nggak diupload. Nah, Karena bukan turn yang kita iya, mau ya. yang penting bagaimana caranya. Kita kan jasa nih. Betul. Intinya klien tuh senang aja Bang. Iya. Intinya apa yang dia mau sudah kita wujudkan. Dia udah puas, udah gitu aja. Kalau masalah idealisme ya nanti aja lah. Iya. Bisa ya nanti di next job mungkin bisa diterapin lagi lah. Gitu. Iya benar sih. Nah ini boleh tanggapi ada berita pendapat Uda Surip terkait dengan press list FG dan Waduh. yang menghancurkan harga pasar. Bahaya nih. Kalau masalah harga nih ujung jurang nih biasanya. Tapi nggak apa-apa. Jadi ini Biar Bang, sama-sama edukasi tahu. sebenarnya perang harga nih nggak cuma di wedding, Iya, nggak cuma di fotografer, di semua lini. Semua lini pasti. Apalagi jualannya jasa ya. Cuman gini Bang, kita sebagai acuan aja, misalnya kayak fotografer di daerah gitu kan, dengan karakter pengantennya yang maunya bagus, terus harga murah, cepet. Nah, nggak bisa kita Iya lagi. ngebandingi dengan orang yang di kota. Benar. Kalau di kota kan sekarang udah style-stylenya tuh lebih ada patokan lah istilahnya. Iya. Itu mereka patokannya ke Jakarta, Iya, ke benar. Bandung. Referensinya lebih banyak lah ya. Nah, jadi untuk ngasih harga tuh ada ini ya, ada faktor ada ini ya, apa namanya tuh? Ada positif negatifnya juga Bang. Betul. Pertama nih contoh, kalau misalkan mereka baru di dunia wedding ini. Iya betul. Nah, jadi portofolio mereka nggak punya. Terus kalau nak ngasih harga mahal, siapa yang mau pakai? Iya, Nah, betul. makan. Nah, terus yang ketiga, kalau mereka nggak ngetes di harga murah, bagaimana mau jalan gitu. Nah,
Pertama tuh Bang. Terus ya kemudian ya mereka harus sadar juga. Setelah memang mereka bermain di yang bawah Bang, harga bawah. Cuman ya jangan terus-terusan gitu. Iya, harus upgrade lah ya. Iya, jadi pertama gini, oke kita ngambil harga murah untuk promosi, untuk nyari portofolio dulu. Nah, nanti ke depannya ya dipikirkan, karena kita pakai kamera, kita bayar kru segala Iya, macam itu kan nggak murah. Operasional semua kan nggak murah. Dipikirin. Intinya balik ke pribadi masing-masing Bang. Jadi macam mana caranya kita ngehargain diri kita. Betul. Harga itu kan bagaimana kita menghargai diri kita lah istilahnya. Iya, Kan kalau kita matok harga murah, ya artinya karya kita ya segitulah. Nah, ya kalau kita mahal artinya kita mau dianggap tinggi lah istilahnya, itu dianggap tinggi sama teman-teman. Kita menghargai karya kita. Yang ini loh, yang pengantin bayar itu kan bukan cuma kita saat hari itu. Iya, betul. Yang mereka bayar itu kan pengalaman kita jauh sebelum itu Bang. Betul. Jadi maksud kami ya oke lah ngasih harga murah, mungkin itu untuk ya di awal-awal lah, sama lah semua. Semua pasti sudah pernah di posisi itu ya, betul, promosi. Jadi selanjutnya ya mulai naik lah, next step. Jangan terus-terusan di under itu gitu. Kamu mungkin nambahin dari yang udah sampaikan ya. Sebenarnya kita juga harus lebih aware, bukan hanya kita sebagai vendor ya, tapi juga teman-teman yang pengguna jasa juga ya harap bisa juga berpikir secara logis lah. Ya, betul Bang. Jangan sampai kalian maunya yang tadi udah sampaikan di daerah atau dimanapun ngerasanya pokoknya kalau maunya ada 3, murah, hasilnya bagus dan cepet. Ya banyak banget faktor-faktor yang lain yang tadi udah sampaikan. Proses udah sampai di sini tuh bukan setahun 2 tahun. Ya, lama. Belajar dari tahun 2013, belum lagi proses yang panjang dan lain-lainnya, belum lagi gear yang digunakan. Ya Allah, kalau tahu kalian harga gear berapa, ya meskipun sekarang iya foto pakai handphone aja bagus, ya silahkan gitu. Tapi kan apa yang kalian dapat kan bukan itu gitu. Jadi ya kita harus sama-sama aware lah. Nggak bisa di-compare juga. Iya, betul. Bisa di-compare Bang. Selanjutnya, ini ada berdua fakta. Ini izin udah menjawab lebih cepat dengan cepat. Minum lagi deh kalau gitu. Nih. Oke. Jambi atau Padang? Jambi. Orang tua asli Padang, cuman udah lahir di Jambi, besar di Jambi, balik ke Jambi ya. Kemudian fotografer atau videografer? Fotografer. Kenapa? Lebih gampang ya? Lebih gampang. Selanjutnya Lightroom atau Photoshop? Photoshop. Banyak ya aplikasi sekarang kan dah? Banyak, cuman memang dari awal diajarin itu Photoshop. Sampai sekarang aja pakai Lightroom tuh masih kagok. Oh iya. Lebih sering pakai Photoshop. Nah gitu. Wah ini Sony atau Nikon? Sony. Agak berat ya jawab. Ya, walaupun sekarang udah punya Nikon, tapi maksudnya masih senang make Sony karena dia bisa fleksibel antara foto dan video itu masih aman lah ya. Ya, kalau Nikon pertama mahal harganya. Udah sering ngomong Nikon mahal. Kayaknya tidak itu. Itu suatu alasan aja itu. Kemudian selanjutnya indoor atau outdoor? Indoor. Lebih gampang. Lebih gampang, terus juga nggak capek banget. Kalau sekarang pengennya main aman-aman aja. Pengen cepat pulang. Gitu ya. Sama nih ada mitos atau fakta? Mitos atau fakta fotografer lebih efektif ngedit saat malam hari? Fakta. Lebih tenang, tidak ada gangguan. Tapi jangan salah, jadi Uda ini pernah divonis sama dokter di 2 tahun lalu ya dah? Ya, 2 tahun lalu itu akan, ya maksudnya ini amit-amit ya. Tapi kalau tidak merubah pola hidup, itu akan, ya gimana bilangnya fatal sih. Akan fatal lah, pokoknya sampai dengan stroke berat dan segala macamnya. Itu gara-gara juga begadang malam. Ya, pertama begadang, gaya hidup nggak sehat. Tiap minggu makan rendang, kalau nggak tuh gulai. Berat sih Bang, maksudnya fotografer ini kan kalau vendor yang lain kan di hari H sudah ini ya, maksudnya terlepas dari kayak IO kan sebelumnya. Iya, betul. Pas hari H udah sih kelar. Kalau foto kan mikirin konsep dulu, terus kerja di hari H mulai dari subuh
Sampailah kadang kalau di Jambi kan sampai jam 6 bener gitu. ya. Nah, sampai rumah bukannya bisa istirahat, Pindahin file pindahin dulu. file dulu, nanti ngedit dulu, highlight beberapa, karena mungkin kan ada beberapa pengantin boleh nggak minta foto ini gitu. Nah, jadi Iya. istirahatnya sedikit berkurang. Tapi ya itu tadi, kalau kalian matok harganya mahal, setimpal lah. Ya, Worth it. Worth it. Cukup ya. Cukup. Mau beli rumah cukup. Selanjutnya, mitos atau fakta dah, untuk dapat hasil bagus harus punya kamera mahal. Mitos. Mitos. Karena memang nggak Device menutup itu, kemungkinan device sangat membantu bang. Jadi teknologi sekarang itu kan berbeda dari teknologi yang Dulu sebelum-sebelumnya. lah, Device itu ngebantu kita untuk apa ya, lebih bisa kreatif lagi, kita punya ide yang gila, Iya, betul. bisa dimaksimalkan dengan alat yang mahal. Tapi ada banyak faktor juga bang. Kalau misal kayak di wedding, nggak serta-merta hasil bagus tuh cuma dari fotografer. Dekor yang bagus itu juga sangat menentukan. Terus IO mengatur acaranya dengan sangat rapi, ya, dengan betul. baik, itu juga menentukan. Jadi kalau bisa ya balance bang. Maksudnya ketika kita meng-hire fotografer mengharapkan hasil yang baik, fotografernya berada di levelnya, maksudnya levelnya di sini ya, di Iya, atas ya. Carilah dekornya juga yang selevel. Jadi jangan sampai nanti di kemudian hari kalian ngeluh nih, Iya, betul. bang aku Hasilnya pakai harga yang sama dan fotografer yang sama, kok hasilnya beda, Beda. acara A dengan acara B. Jadi banyak faktornya, jangan cuma bisa nyalain ke fotografer. Betul. Semua tuh harus balance. Iya, betul. Semua setiap wedding itu punya porsinya masing-masing. Betul. Jadi jangan sampai ada yang berlebih, jangan sampai ada yang berkurang. Ya, Gitu. terkadang itu bang, Eh, banyak beberapa pengantin tuh yang maksa, dia pengennya fotografernya tinggi banget nih, terkenal, tiba-tiba pas di lokasi dekor ya. fasilitasnya nggak dikasih dengan baik. Iya, benar gitu. sih, benar. Gitu. Jadi ya kalau bisa diskusi dulu lah sama fotografernya. Siap. Selanjutnya, mitos atau fakta, udah Surip lebih handal menggunakan kamera profesional daripada handphone. Benar. Pernah waktu itu bridesmaid minta fotoin pakai handphone, Lucu pasti ini. cuma sekali aja bang dia minta fotoin. Udah bang, biar kami aja lah bang. Jadi ya kalian kalau mau semuanya di atas rata-rata nggak bisa juga ya. Iya. Gitu. Anda punya porsinya masing-masing ya. Semua punya bidang masing-masing. Selanjutnya, mitos atau fakta, udah Surip adalah fotografer terbaik di Provinsi Jambi. Mitos lah bang. Fakta. Karena yang lebih baik banyak. Wah, ini pokoknya salut banget sama satu orang ini, ya Allah, ngerendah terus. Ya Allah, salut sih sama Uda, ya ampun. Dah, sebelum kita closing, apa sih sebenarnya yang mungkin harapan Uda untuk kita semua lah yang di dunia wedding dan dunia seperti ini, kedepannya tuh gimana harapan Uda? Harapannya ya, kalau harapan kita sih bagi teman-teman sih, pertama tuh mudah-mudahan kita bisa saling bertumbuh bersama, sesama vendor-vendor ini saling mensupport, ya. jangan sampai ada yang saling menjatuhkan di belakang harapannya. Jadi kita sukses sama-sama, bisa melayani dan menyenangkan hati klien itu juga sama-sama, biar semua rezekinya itu bisa up semua lah. Terakhir dah, ada yang mau disampaikan untuk si kecil dan si Menteri Keuangan di rumah? Untuk mama sama abang, ayah minta maaf, mungkin banyak ya, ayah banyak waktunya tuh di luar, jadi kalau sampai di rumah itu Dilema ini. kalau di rumah kurang waktunya untuk mama, tapi tanpa serta-merta semua ayah lakuin itu untuk mama dan abang serta adik. Ya Allah. Jadi waktunya juga banyak terkuras. Ini dilema dari seorang ayah yang kerjanya tidak mengenal waktu. Terima kasih sudah mampir di BC. Sehat-sehat. Ya. Kita akan berkolaborasi untuk hal-hal yang baik ke depannya. Ya, amin, amin. Sehat-sehat. Kami bangga punya
rekan Udah Surip dan kami sangat mengapresiasi untuk hal-hal baik ke depannya. Dan yang pasti kami berharap juga, dari berdua berharap juga Udah Surip bisa untuk wedding ya, untuk wedding bisa jago nasional lah. Udah harus ya, itu. Mudah-mudahan, amin. Sama udah terima kasih juga nih buat semua tim udah undang udah kesini. Ini jadi sebenarnya udah di depan kamera itu termasuk canggung gitu. Karena biasanya itu ya di belakang. Kita di belakang jago, pas di depan kamera ini luar biasa nervous banget. Tapi di tahun ini memang udah mencoba men-challenge diri sendiri. Bagaimana caranya bisa berkembang lagi, bertumbuh lagi, lebih baik lah dari sebelumnya. Kalau dari sebelumnya di depan kamera itu demam banget bang, nggak bisa ngapa-ngapain. Sekarang dicoba perlahan dan alhamdulillah diundang sama tim ini, alhamdulillah. Jadi pengalaman baru dah. Nah, siap. Oh iya, sama kita tunggu juga. Udah pernah bikin apa ya? Ngajar lah ya, workshop. Kami berharap juga di tahun ini ada workshop terbaru dari Uda, ya, karena ini juga salah satu cita-cita juga ya, untuk benar-benar apa ya, bukan meninggalkan tapi berbagi ilmu kepada teman-teman yang lain. Betul. Kami tunggu itu. Ya. Insya Allah kedepannya mungkin kalau udah nggak di wedding lagi mungkin mau jadi pengajar untuk basic foto lah, foto-foto yang standar-standar aja, nggak yang hebat-hebat banget. Sebenarnya kita akan tunggu brandnya apa namanya, kemudian linknya mana untuk daftar. Insya Allah. Nanti ditunggu aja. Amin. Terima kasih udah Ya. sehat-sehat. Alhamdulillah. Terima kasih.